ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para peserta asrama Kitabut Thaharah yang ingin mengabadikan momen, disediakan foto booth di depan gedung DMC. Backgroundnya foto boothnya sama Menara Asmaul Husna, Gonggo Lancar dan Barokah. Sarapan pagi ini menunya ayam goreng, tahu sama tempe goreng. Ini ada Pak Furkan. Sip. Muka-muka sehat, barokah. Ada pamitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehatul afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LD. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini
Biidznillah wa bi'aunillah, tentang semangat untuk berdakwah, semangat untuk membuka akal sehat, membuka akal waras kepada teman-teman kita yang ada di LDII. Tak ada kata lain kecuali niat kita adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Di hari-hari ini tadi baru saja ada bunglon masuk ke sini, ke rumah saya sini ya. Dia jalan-jalan sambil jalan sekaki ya. Terus terus kanan kiri nggak ada orang, dia masuk rumah. Seorang mubaleknya, mubalek dulu termasuk mubalek. Ya mubalek, bener mubalek sampai sekarang, tapi ya di off kan, tapi tidak dikeluarkan, masih di off kan. Beliau bercerita bahwa saat ini ada acara apa ini? Niki pusat mengadakan asrama Toharo. Ya sekarang kan sudah apa bahasa kita dikit-dikit diflorkan di umum. Maksudnya cuplikannya, maksudnya acaranya, tapi tidak sampai kemudian detail materinya, detail tidak. Jadi saat ini berlangsung di pusat Islam Jamaah LDI di Kediri sana. Jadi LDI itu pusatnya di Kediri ya. Jadi pusat jamaahnya, Islam jamaahnya, kalau secara kantornya pusat di Jakarta sana. Itu berlangsung acara asrama. Apa sih asrama? Asrama itu kajian besar yang dulunya besar tapi sekarang tidak. Sekarang itu hanya orang-orang tertentu yang boleh berangkat ke sana. Yang dimana di sana saat penyampaian ilmu, materi baru, dianggap materi baru dari sang imam sana, dari pusat sana dianggap materi baru yang diperuntukkan untuk jamaah, seluruh jamaah. Kok tahu tak? Oh, kita sudah dulu kiriman berapa puluh kali ya. Kita sudah tidak terhitung ikut berangkat asrama itu, tidak terhitung. Artinya kita di dalam sudah beberapa kali menjadi utusan daerah untuk menimba ilmu kemudian pulang disampaikan. Setelah kita keluar di tahun 2018-an, 19-an sampai sekarang sudah ada asrama 3 kali, yaitu kitabun nikah, kitabuz zakat, dan terakhir ini adalah kitab tentang toharo. Sementara kitab luzumul jamaah ditarik dan kitab Mukhtarud Da'wat juga ditarik. Sekarang diganti kitab ad-du'at, ad-du'at minas sunnati, minas sunnah wal minal qur'ani was sunnah. Kira-kira seperti itulah. Saya baca sepintas di FYP-nya di mana itu di TikTok. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Memang tidak ada apa saya katakan, pusat Islam Jamaah itu selalu adalah kok buntu untuk cari uang itu kayaknya nggak ada. Maksud saya seperti itu, kayaknya nggak ada. Dia cari aja bagaimana untuk pundi-pundi uang itu tetap masuk dengan cara diadakan asrama, pembelian kitab. Seluruh jamaah sedunia bahkan harus membeli kitabnya. Percetakannya harus dari sana. Percetakannya harus dari pusat warga Amir. Apakah itu free? Artinya free itu murah, dan ya kalau dikatakan murah tetap murah. Tapi ini bisnis masif ya. Dan itu teman-teman yang mantan-mantan ngurusi itu, teman koperasi banyak yang sudah hijrah. Artinya tahu persis keuntungan berapa puluh juta, berapa puluh berapa miliar itu tahu persis. Bukunya harus dari sana, cetakannya harus dari sana, harus berstempel, ada KTS kalau dulu. Sekarang saya nggak tahu apa. Nah ini semua saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, adalah untuk apa? Untuk seakan-akan perambutan dalam jamaah. Event besar ini sebenarnya, tapi nggak seperti dulu. Karena saya lihat sekarang juga disampaikan di daerah langsung secara online, SDC namanya ya. Kiriman-kiriman itu di pusat juga ada, di daerah juga ada. Yang pusat adalah mubalik-mubalik daerah yang dikirimkan ke sana, sedangkan yang di daerah-daerah itu mubalik-mubalik kelompok ikut ngaji. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala.
Pertama kita akan kritisi tentang toharoh. Ya, semoga para para penyampai-penyampai yang dari LC itu harus menunjukkan titik kesalahan-kesalahan dalam bertoharoh, dalam bersucinya Islam Jamaah LDI. Mana titik kesalahannya secara mutawari atau waro'a, ya luar biasa. Tetapi sampai melampaui batas dan bisa kita katakan hulu. Jadi sampai hulu. Sehingga tidak aneh, dulu ada informasi, dulu ada isu yang kuat ketika masuk masjidnya LDI, masuk masjid Islam Jamaah harus dipel. Ya karena itu konsep toharoh yang hulu. Dulu ada isu ketika ada tetangganya menjemur kemudian hujan di bahasa wong Jawa dientasne, diambilkan untuk masuk rumah. Kemudian dicuci kembali. Iya karena dan itu hak ada dulu, saya katakan dulu. Saya harus fair. Kalau sekarang tidak, insya Allah. Kalaupun ada mungkin secara oknum lah. Secara oknum masih belum bisa meninggalkan paradigma yang itu. Tapi dulu memang seperti itu. Dulu bahasanya ya innamal musyrikuna najasun. Dulu saya punya teman tidur di masjid. Di masjid sana di Lamongan sana, teman sekolah lah. Setiap malam itu dia kalau malam ke masjid, tidur di masjid bersama kita. Itu jam 9, jam setengah 9, jam 10 baru datang ke masjid tidur. Nanti menjelang subuh lari pulang. Terus saya dimarahin, Mbah. Mosok mengkontrol masjid itu berapa orang mudeng toh innamal musyrikuna najasun. Wong musyrik, wong kafir, wong najis wi. Dan dia sudah kulino terus masjid. Dan itu memang ada dulu, walaupun sekarang di tahun 2000 ke sini harus kita fair sampaikan tidak ada, sudah mulai dihapus. Lah, saya harapkan para penyampai jangan khianat. Sampaikan yang hak. Bahwasannya dalam mensucikan najis itu dalam mensucikan najis itu tidak seperti kemudian dalam Islam Jamaah LDI. Ya mutawari atau bahasa kita mutawari atau waro'ah itu boleh, tetapi kemudian sampai hulu, jatuhnya pada hulu itu yang nggak boleh. WC harus sekian, gini, diharuskan sekian, gini. Iya boleh saja, tetapi kemudian seakan-akan menjadi wajib. Bahkan ketika dulu kita di dalam Islam Jamaah ada tim khusus yang kemudian survei di rumah-rumah ngecek WC yang model Islam Jamaah, WC model LDI, ada itu. Ya seperti mungkin apalah ya seperti inilah ya. Di gambar mungkin ada ya. Nah, harus seperti itu. Kan nggak harus gitu-gitu juga sebenarnya. Tapi kalau sudah baik, tapi yang kemudian gini loh, yang jadi titik permasalahannya adalah setelah dia melakukan hal seperti itu, lalu dia menganggap bahwa orang lain selain LDI, selain jamaah ini tidak bisa bersuci. Ini yang fatalnya kan di situ. Oke, secara internalnya jenengan arep ngono monggo. Tetapi kemudian mengatakan bahwa wong jopo-jopo itu gak bisa bersuci. Kenapa? Karena nggak seperti ini. Jadi standar kesucian itu pakai standar mereka. Berarti wong jopo-jopo ini najis, ora iso bersuci standar koyo iki. Lah kan fatal itu berarti. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah taala. Ayo para LC yang menyampaikan ya. Seharusnya harus fair, harus sampaikan apa adanya. Sholat di masjid orang luar tidak masalah. Tidak apa-apa. Terlepas mau dimakmumi atau mau dimami atau tidak itu urusan nanti belakangan. Tapi setidaknya tidak menganggap najis dengan masjidnya orang luar selain Islam Jamaah, selain LDI. Ya. Lah kalau orang hidupnya itu terlalu ketat, misalnya dikit-dikit najis. Ya kayak urip dah di Indonesia. Emangnya semua yang kita pegang itu buatan LDI, buatan pengurus jamaah? Kan enggak. Nah, dulu katanya zaman Bien ada orang itu sampai
naik bis itu aja, masuk bis itu aja, duduknya sampai dikasih koran karena dianggap najis. Nah, saya tanya waktu itu, lah emangnya kalau dikasih koran itu sudah aman dari najis? Oh iya no, zaman biyen. Paling orang kan kelemean sih. Saya tanya balik, lah emangnya saya membuat koran sopo? Yang membuat Quran itu wong LDI, wong jamaah, wong jopo. Dia diem ada. Oh iya iya. Ya berarti Quranmu ya najis. Dulu. Berarti Quranmu ya najis. Lah mau lungguin malah parah meneh, malah najis meneh. Maka sebenarnya akal sehat, akal waras, akal selamat, logika sederhana yang praktis itu sebenarnya bisa membantah apa yang telah diajarkan oleh Islam jamaah itu. Bisa membantah. Nah, karena kita aja yang kemudian dulu kena doktrin, kena kena doktrin, kena kuatnya doktrin itu, sehingga ya begitulah kita dulu. Maka saya harapkan saudaraku semua, para LC jangan mengkhianati ilmu. Katakan, benahi dari sisi toharoh. Jangan berlebihan ya. Jadi toharohnya LDI itu berlebihannya ya. Berlebihan yang tanda kutip saya katakan berlebihan untuk dirinya sendiri tidak masalah, tapi kemudian berlebihan yang menjadikan meremehkan, menganggap orang lain tidak bisa bersuci dan menganggap orang lain najis, itulah yang kemudian menjadi masalah. Kalau secara personal pribadinya dengan Joko nggak masalah, seperti saya misalnya sampai saat ini kemudian masih hati-hati dengan konsep ini, tapi kemudian saya nggak kemudian menghukumi orang lain nggak bisa bersuci, dia juga bisa bersuci dengan cara yang berbeda, mungkin dengan saya berbeda. Begitu saudaraku semua ya. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين